ini saatnya saya menurunkan kembali peralatan-peralatan memasak, ya. Iya, bereksperimen ya, Bu, ya? Iya, terus coba Hmm, kebetulan sama anak-anak gitu ya, ya cobalah ya cobain resep-resep baru gitu resep-resep ya? baru ya. Oke, selamat pagi Vipers semua, semangat pagi dimanapun Vipers berada ya. Oke, kali ini konsep kita agak sedikit beda nih untuk podcast. Karena apa teman-teman Vipers sekalian? Kita sedang PPKM, jadi saya belum bisa bertemu nih sama narasumbernya secara tatap muka langsung. Tapi dengan adanya digitalisasi seperti ini, kita tetap bisa berlangsung untuk podcast kita kali ini ya. Nah, untuk podcast kali ini, ayo ada yang bisa tebak episode berapa? Oke, kita kembali di episode ke-8 Tim Podcast. Nah, di bulan Agustus ini tentu biasanya bawaannya merah putih merah putih. Ya wajar lah ya, walaupun saya tidak pakai merah putih, tapi jiwa saya tetap merah putih. Iya, Indonesia banget ya. Perkenalan sekali lagi, saya Lila Margaret, tentunya nggak bosen ya, Vipers sama saya, jangan bosen. Oke, kali ini temanya adalah moving forward. Ayo, siapa yang tahu? Apa udah lupa sama moving forward? Jangan sampai ya. Nah, untuk narasumber kita penasaran ya? Yuk, penasaran nggak? Penasaran dong? Oke. Nah, kalau untuk narasumber kita kali ini ada ibu yang cantik jelita. Julukan kalau di Vip Group itu Sri Kandinya Vip Group, apalagi di masa-masa gini, Sri Kandi digitalnya Vip Group nih, strong banget dah ya. Beliau lahir di Kota Blora. Udah pernah ke sana belum Lila? Saya belum pernah ke sana, gitu ya. Jadi nanya-nanya sama narasumbernya aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih ya teman-teman Vipers, mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual yang meriah, Ibu Aini Hadi Santoso. Selamat pagi Ibu Aini. Pagi, apa kabar Lila? Kabar baik, Ibu juga kabar baik ya Bu, kalau bahasa Jawanya piye kabare? Iya, ape-ape wae Lila. Luar Oke, biasa pagi ini. saya baru tahu jawabannya kalimatnya gitu, "Ape-ape wae," ya. Ya maaf lah ya, Bu, ya. Booming sih Ibu Lila, booming. Ibu Ibu di kantor nih kayaknya ya? Iya, iya, saya pagi ini di kantor. Heeh. Oke, berarti kita tetap nih Vipers kembali ya, menggunakan masker di daerah kantor gitu ya. Mantap. Ya jadi yang belum pakai masker, ya elah pakai masker ya. Ini karena saya nggak di kantor, ya. Jadi ya nggak pakai masker ya. Siapa tahu ada yang kangen lihat muka saya kan, Bu. Iya, nanti dia tak lupa kalau ketemu lagi. Kalau pakai masker tuh hampir semua sama Lila. Betul, Bu, Kayak kadang-kadang kita suka siapa lupa. ya? Iya iya aja, iya, Oke, teman-teman Vipers mungkin perkenalan singkat untuk Bu Aini. Bu Aini sendiri merupakan counterpart area Jatim 2 dan saat ini menjabat sebagai Information Technology Division Head ya. Berarti agak-agak sedikit pusing ya Bu, apalagi dengan era digitalisasi saat ini, betul ya Bu? Seru sih. Seru ya Bu, iya dah, kadang-kadang gimana sih serunya untuk otak-atik digital ini. Oke Ibu, seperti yang sudah saya, informasikan sebelumnya tadi sempat di perkenalan, kita akan bahas mengenai moving forward nih Ibu ya. Jadi, sebagai leader di Vip Group omongan kita akan sepanjang moving forward. Nah kita akan mulai ya Ibu, jadi jangan tegang, santai saja, saya juga mencoba santai bersama Bu Aini ya. Nah Bu, sebenarnya Vivers ini sempat bertanya dan punya pola pikirnya kayak gini, karena kita selalu di kantor kan Bu, ya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau jam 5 sore, kadang lembur, kita di VIP Group terus, ibaratkan rumah keduanya kita nih. Nah Mhm. menurut Ibu, dengan tanggapan Vivers pola pikir seperti itu tuh gimana ya kalau dari ibunya sendiri gitu Bu? Yang ngabisin waktu gitu ya, kantor Betul. rumah kedua gitu ya. Mhm. Ya, gini Lila, buat saya pribadi sih ya, kalau saya memahami apa sih rumah kedua gitu ya. Buat saya itu kan ya bukan berapa lama kita ada di kantor gitu ya. Jadi apa namanya, mungkin kita di kantor dari jam 8 pagi nanti sampai jam 8 malam atau mungkin lebih dari itu. Kalau tiap hari Sabtu Minggu gitu, wah itu berarti udah kita benar-benar menjadikan Virgo sebagai rumah kedua. Bukan seperti itu menurut saya sih.
Nah, kalau menurut saya ya, kan mungkin Lila juga sering dengar gitu kan, biasa orang sering bilang istilah home sweet home gitu ya Lila. Wah, Betul kadang-kadang betul. juga ada itu di kamar atau dulu di kos-kosan tuh dipasang itu kalau saya kos dulu. Home sweet home gitu. Nah, buat saya ya home gitu ya, tempat di mana kita bisa balik ke situ, nyaman gitu ya. Ada rasa pingin apa ya, pingin pulang, kangen kalau udah lama nggak ke situ, pingin pulang gitu ya. Rasa 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 nyaman, terus rasa pingin pulang gitu ya, rasanya kok itu tempat enak banget, tempat kita tumbuh gitu ya, tempat kita bisa diskusi, bersenda gurau, itu kasih masukan, diskusi, rame, seru lah ya, sama teman-teman atau orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Nah, menurut saya Viv Group sebagai rumah kedua, kita bisa pahami seperti itu gitu. Gimana Viv Group ini bisa jadi rumah kita gitu ya, rumah tempat kita tumbuh, tempat kita berproses gitu ya. Juga tempat gimana kita saling berinteraksi dengan semua penghuni yang ada di dalamnya dengan tujuan yang sama gitu ya. Di Viv Group kita juga pasti punya tujuan yang sama gitu. Karena gimana kita terus bisa tumbuh, kita terus bisa bersustain, berkelanjutan gitu ya, untuk kita bisa mencapai visi dan misi Fifth Group, ya kan? Visi kita kan menjadi perusahaan pembiayaan yang dikagumi secara Betul. nasional gitu ya, juga Ya, punya misi juga kita gimana kita membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Nah, visi itu kesatuan visi, kesatuan misi, kemudian juga tempat yang nyaman buat kita bertumbuh, buat kita belajar, buat kita berinteraksi. Nah, itu menurut saya itulah rumah kedua. Bisa kita pahami, Fit Group adalah rumah kedua buat kita gitu. Jadi ada faktor apa ya? Ada ikatan lah, ada bonding gitu antara kita dengan Fit Group. Gitu. Sama seperti kita dengan rumah kita gitu ya. oke kalau Itu Lila. disimpulkan berarti memang harus ada kesannya tersendiri ya Bu, kalau ketika dibilang rumah kedua ya, di mana kayak kita punya kepemilikan, ada rasa kekeluargaan. Nah, ngomong-ngomong rasa kepemilikan, kekeluargaan, pasti Vivers pada bertanya, "Bu Aini masuk Viv Group sejak kapan Ibu?" Gitu ya. Iya, "Ibu iya, sejak iya. kapan nih masuk Viv Group?" Terus Aduh. sebelum Viv Group pernah nggak Bu, di company yang lain? Tapi kayaknya udah Viv Group di hati sih Bu. Boleh diceritain sedikit Bu, sejarah singkat Ibu bersama Viv Group sampai saat ini? Iya, iya, iya. Saya gabung di Viv Group itu mulai 1 Juni tahun 97 ya. Waktu itu saya baru mulai, baru selesai kuliah lah, baru selesai kuliah gitu. Ya, Viv Group merupakan tempat saya pertama kali belajar berkarir ya. Wah, Lepas dari dunia pendidikan istilahnya, bekerja, ya pertama kali saya di Viv Group. Jadi udah hampir berapa tahun tuh Lila? 24 tahun kali ya? maaf Bu, itu seumuran saya enggak, saya bukan 24 tahun ya. Gimana 24 tahun? Oh my God. Vivers, Mungkin Anda agak sudah sedikit berapa tahun di Viv Group? mendekati fosil juga, enggak juga Oh, itu. aduh. Iya, ya, saya gabung dari 97. Jadi mungkin waktu dulu sih, apa ya, saya waktu kuliah itu saya cuman punya punya keinginan gitu ya. Saya ada udah 2 boleh nyebut ini ya, 2 apa namanya, 2 tempat yang saya tujuan saya untuk nanti saya bisa bekerja gitu. Tempat A Ya, dan Viv Group gitu kali ya Bu ya? ya ada tempat A dan inilah dan, Astra gitu ya, Oke. saya banyak banyak ini banget kan ya, banyak ini ya dan salah satunya, pas saya ikut, job fair di kampus, waktu itu ada dari Astra, ya join, lolos 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 ya setiap pastinya, kemudian pas selesai, apa namanya, selesai kuliah, udah wisuda itu, pas kebenaran nggak selang lama ya, hari ini saya wisuda, eee, malamnya saya udah berangkat karena besok udah harus wawancara sama di HC gitu ya untuk, the next, apa, interview dengan HC waktu itu. Jadi ya saya cukup bersyukur sih gitu. Cukup cepat ya Bu, dari wisuda besoknya langsung nih, ibarat kata Heeh. gosen Gojek gitu ya Bu ya? Cepet Ya ya. kan sebelumnya saya sudah ikutin prosesnya ya, Mhm, waktu oke. apa namanya, waktu masih kuliah itu saya udah cukup ikutin prosesnya, job fair itu saya join segala macam gitu. Oke, Bu, ini bisa jadi tips untuk teman-teman Vivers nih, mungkin ada yang sambil kuliah gitu kan, udah masa-masa akhir gitu, biar cepet kayak Bu Aini ya. Saya 8 bulan menganggur dulu Bu, baru bisa masuk bergabung di Viv Group.
Karena Belum kan ada masih ini sih, kadang-kadang ada, apa namanya, perlu waktu yang pas gitu ya. Nah, itu yang kita nggak betul, tahu gitu. karena semua akan datang di waktu yang tepat. Betul. Ih, Cakung lah quotes ya. of the day. Gitu ya, Bu. Ibu, Cakung. kalau boleh tahu memang Ibu ada ketertarikan di IT tersendiri ataukah memang, dari kuliahnya juga memang sudah IT, jadi emang dari Vip Group dari awal emang sudah di IT apa gimana, Bu? Eee, Kalau saya lulus dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian ya, apa namanya, dari Universitas Gadjah Mada, Jogja gitu ya. Kalau dibilang ketertarikan di IT, waktu awal sih enggak sih, saya enggak tertarik gitu ya. Jadi jujur waktu saya kuliah dulu itu, mungkin di angkatan saya udah bingung waktu itu nyari, oh ini kan harus ada memenuhi syarat, ada mata kuliah utama udah beres gitu ya, ada mata kuliah, pilihan gitu. Udah Betul saya betul. perasaan udah tak listing itu, tak checklist udah semua, ini udah tinggal satu mata kuliah pilihan yang belum itu waktu belum diambil, pemrograman komputer waktu itu. Akhirnya ya ini, apa namanya, akhirnya ambil gitu ya, udah karena nggak ada lagi yang mau diambil apalagi ya gitu, waktu itu yang ditawarkan nggak ada, saya ambil pemrograman. Pernah yang pengalaman lucu yang saya alami waktu kuliah, saya one on one tuh kuliah sama dosennya, yang lain Oke. pada nggak masuk, gue sendirian gitu. Oh, gimana? One Makanya on saya one? tuh kebayang Lila awkward banget ya, aneh gitu kayaknya dia ngomong dosennya gitu ya, terus ini sendirian, akhirnya waktu itu supaya nggak aneh apa, saya ajak teman saya gitu kan, sering banget itu saya kuliah sendirian di pemrograman itu ya. Saya tarik aja tuh teman saya buat nemenin saya waktu itu. Ya, waktu pertama saya join di FIP itu saya join sebagai manajemen trainee waktu itu ya, waktu manajemen trainee, kalau boleh dibilang angkatan 2,5 waktu itu. Soalnya waktu itu angkatan 2 udah jalan, terus nyosor nih 2 orang saya waktu itu sama teman saya gitu. Jadi di tengah-tengah program baru gabung gitu ya. Jadi kalau Oke. angkatan 2,5 waktu itu. Ya. Nah, di situ saya, belajar ya OJT kayak gitu ya, belajar proses juga cara, apa, in class, terus juga, on job training di masing-masing fungsi ya. Waktu itu kebetulan, di Setiabudi 1 itu, cabang Jakarta satunya itu gabung sama sama kantor pusat. Jadi belajar untuk prosesnya ke cabang Jakarta 1 biasanya, nongkrongin orang gitu ya, Mhm. nongkrongin orang yang lagi kerja terus kita lihat, nanti kan soalnya kalau banyak nanya diomelin waktu itu. Betul betul, Bu, betul. Liatin kayak gitu. Ya itu inilah suka duka waktu jadi MT lah ya gitu, Ya, sama OJT. Habis itu kebenaran, di Fifth Group waktu itu lagi ada proses re-engineering, melakukan bisnis proses re-engineering juga gitu ya. Juga secara bisnis proses juga dilakukan re-engineering, kemudian juga dari sisi apa namanya, sistem juga lagi membangun sistem baru gitu ya. Tadinya yang masih pakai sistem-sistem apa namanya, lama lah ya gitu. Itu dirubah ke sistem baru waktu itu namanya Fifsys gitu. Nah, di situ kita, apa namanya, diminta untuk bantu waktu itu ya, waktu apa namanya, ngetes waktu itu. Jadi udah sistemnya udah jadi, sebelum kita deploy ke atau implementasi ke cabang-cabang, itu kan kita cobain dulu tuh ya, cobain dulu seperti apa gitu. Kebetulan konsultannya orang India gitu waktu itu. Nah, itu kita cobain, nah kemudian udah oke gitu ya, mulai deh implementasi. Nah, di situ saya join untuk implementasi sistemnya. Cabang pertama yang saya diimplementasi Fifsys itu cabang Bekasi Kerawang waktu itu, Bekasi Kerawang gitu ya. Eee, Sama kalau nggak salah aku agak lupa, mungkin Bogor sama inilah ya, gitu. Nah, tapi saya kebetulan ditempatkan di Karawang waktu itu. Di situ mulai implementasi sistem, nah itu mulai deh itu perjuangan. Kenapa saya bilang perjuangan ya, karena di situ tuh bener-bener baru ngajarin lagi ya, user-nya yang dulunya kebanyakan pakai keyboard gitu ya, terus sistem barunya ini kan kita ada fasilitas lain, fasilitas pakai mouse, itu harus diajarin pertama kali waktu itu Lila, gimana pakai mouse gitu. oke. Kebayang ya mungkin kalau sekarang teman-teman nggak kebayang mouse itu udah apa namanya, udah 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 sesuatu udah yang kayak yang biasa iya lah ya biasa gitu ya, Bu, lah ya. gitu ya, biasa. Dulu itu sesuatu yang, "Loh Bapak, ini kok bisa jalan sendiri?" gitu ya, padahal dia gerak-gerakin mouse-nya misalnya kayak gitu. Itu kan, apa namanya, jadi
jadi apa ya, jadi kenangan tersendiri lah ya, gitu, tantangan tersendiri gitu untuk ngajarin. Jadi mulai, ngajarin gimana cara pakai sistemnya gitu ya. Mhm. Kemudian juga pastinya kan ada perubahan behavior di situ. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang kita hadapin. Terus dari Karawang kita, ke Bekasi implementasi, habis itu lanjut tuh ke tempat-tempat lain gitu ya, ke apa, Kudus, terus ke Jogja, paling lama saya di Denpasar implementasi waktu itu karena produknya banyak gitu ya. Kemudian juga terakhir, di Samarinda. Nah, apa namanya, selama proses implementasi sistem ini tuh saya belajar banyak hal di situ. Belajar yang tadi gimana saya berinteraksi gitu ya dengan user gitu ya, terus gimana saya harus meyakinkan mereka untuk mau pakai gitu ya. Jadi apa, memakai sistem gitu karena ya selama ini mereka mungkin lebih nyaman gitu dengan mungkin adanya kertas, terus, apa namanya, dulu kunjungan itu kan ditulis gitu ya, dicatat Iya. di apa, ditulis gitu di kertas. Jadi pagi-pagi kolektor datang nulis kayak gitu. Terus nanti ini, nah kalau di sistem kan diproses terus dikeluarin dalam bentuk itu ya, report gitu, waktu itu. Nah itu kan sesuatu yang, apa namanya, yang baru juga buat mereka gitu. Dan itu bukan proses yang gampang gitu, karena merubah kebiasaan, merubah habit itu bukan sesuatu yang kerjaan yang gampang untuk dilakukan gitu ya. Apa yang kita lakukan di sana ya kita barengan sama mereka, kita, boleh bilang ya kita juga barengan input gitu ya, bahkan di kasir juga kadang kita punya 2 sistem, satu pakai masih sistem lama gitu ya, nanti kita input yang di sistem barunya, misalnya gitu Mhm. ngajarin gitu ya, atau dibalik supaya orangnya juga dapat, apa ya istilahnya, sense gitulah, Bisa lebih paham kalau ada yang nyontohin juga ya, Bu, ya? cara pakainya gitu. Betul. Nah, itu challenge-challenge seperti itu yang kita hadapi waktu kita implementasi, termasuk juga, pengalaman diomelin sama user, itu juga kita ya, Itu kadang kan bayangin ada keunikan sendiri tuh, Bu, kalau user ya, Bu, ya? setiap cabang itu, punya keunikan-keunikan Iya. tersendiri gitu ya, karena mereka punya kebiasaan sendiri gitu kan, yang menurut mereka, mereka kan udah ini ya, punya kerjaan, mereka udah atur-atur Iya, sedemikian rupa sehingga mereka enak kan ngerjainnya. Terus kita betul. datang gitu dengan sistem baru gitu ya. Nah, udah itu kan kadang-kadang pasti ada lah, ada yang harus ada yang berubah gitu lah. Dan itu kadang-kadang, aduh yang tadinya mungkin dalam satu hari bisa ngolek misalnya sekian ini ya, sekian customer, dengan adanya sistem baru kan daftarnya mereka mungkin berubah karena di sistem kan Iya, nggak betul. achieve gitu ya. Nah seperti itu tuh ngomel-ngomel, waduh nggak achieve lah apa, wah itu udah biasa. Terus gimana kita diomelin customer juga gitu ya. Pernah itu sampai waktu itu di Denpasar itu, waktu awal bulan gitu ya, customer banyak datang mau bayar angsuran, terus sistem lemot banget gitu. Mungkin boleh dibilang waktu kita input bisa sambil apa namanya, sambil ngopi-ngopi kayak gitu ya. Wah itu, ya seru lah gitu, wah pada marah-marah, pada ini. Akhirnya sampai, apa, udah antrian panjang gitu ya. Akhirnya, sampai kita minta office boy yang ada, office girl yang Mhm. ada itu, nulis itu kwitansinya kan suruh nulis gitu. Wah itu seru banget gitu. Supaya prosesnya tetap bisa jalan gitu Iya, ya. betul. Gimana kita nge-push lah. Ya ya banyaklah suka dukanya selama proses implementasi di situ. Nah, setelah itu masih di IT, selesai implementasi, ya baru mulai masuk tuh ke, apa, jadi tim development, ya. Jadi, apa, waktu itu project pertama yang saya join ya ngedevelop HRMS waktu itu ya, sebelum HCMS yang sekarang. Jadi develop HRMS, kemudian juga QS system gitu ya, itu banyak banyak belajar. Nah, saya juga belajar hal yang baru di situ. Belajar kalau tadi gimana saya ngajarin gitu ya ke user sesuatu yang baru, terus juga dapat feedback. Sekarang saya belajar untuk gimana saya gather requirement dari user, tahu maunya user apa. Ya. Ada hal baru yang saya pelajarin di situ. Kemudian juga gimana kita juga apa namanya memberikan masukan, "Oh prosesnya harus kayak gini loh, ini akan lebih efisien," atau "Ini akan lebih lebih membantu." Nah itu sesuatu yang baru juga, di mana saya juga harus meyakinkan ke user, "Oh ini prosesnya harusnya lebih bagus seperti ini," gitu Ya. ya. Terus juga, belajar juga menyampaikan kemauan user tadi ke konsultan. Waktu itu kan kita dibantu konsultan nih Iya. sama apa namanya, Mhm. untuk
apa namanya, ngejahit sistemnya gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang baru yang saya pelajarin. Juga hal baru dari apa, dari sisi fungsional saya belajar baru, oh proses HC tuh yang ada di HR itu kayak gini tuh, di HC tuh kayak gini tuh, ngurusin people tuh kayak gini tuh. Yang ngurusin yang bahkan hitung-hitungan di payroll pun itu saya juga baru pelajarin di situ gitu ya. Yang Oke. tadinya kan waktu kuliah nggak dapet tuh Iya apa-apa iya, betul, gitu Bu. ya, pelajarin di situ tuh sesuatu yang baru. Akhirnya apa, ya harus mau banyak-banyak nanya lah ya. Betul. Ya kadang-kadang, "Wah dibawel banget ya terserah lu lah," gitu ya. Tapi ya saya berusaha memahami, saya tuh membangun sistem apa, saya berusaha tahu dan itu saya lakukan dengan tanya gitu, bertanya gitu ya. Saya coba cari tahu dan saya bertanya. Kemudian sama halnya dengan proses care system, saya juga banyak belajar knowledge baru di situ, oh belajar purchasing kayak gini. Nah, habis dari itu udah cukup cukup lama sampai HRMS, kemudian di-re-engineer lagi jadi HCMS gitu ya. Kemudian juga udah GS juga dibongkar jadi udah dari dulu GS, apa namanya, GASIS jadi GSSIS kayak gitu ya. Banyak hal-hal di situ, terus kemudian saya dapat challenge baru di core development waktu itu. Wah, itu belajar hal yang baru lagi gitu ya. Kalau saya belajar bisnis proses tadi kan tadi waktu implementasi ya, waktu Betul. implementasi sistem ke cabang itu saya bisa tahu, oh proses di cabang itu seperti ini. Tapi itu habis itu kan ke non-core ya, ke non-core Iya ngurusin RMS, ngurusin GSIS itu. Kan udah sempet ini, hilang nih, nggak ngikutin ya, terus iya. tahu-tahu taruh di core gitu. Saya harus belajar lagi tuh yang Ngulang lagi ya, Bu, ya? gitu ya. Karena kan sudah berkembang, prosesnya udah tambah banyak, ada tools-tools baru yang saya harus ini gitu, saya harus pelajarin. Wah, itu challenge terbaru lagi. Tapi, buat saya itu enak gitu, karena apa, Mhm. ya jadi nggak bosen kan ya, Iya, ada betul. selalu selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari gitu loh, di situ. Jadi belajar lagi tuh, apa sih OCM, apa sih ini, kayak gitu ya, maksudnya OCM. Oh, apa sih ini ada joint finance waktu itu, saya harus belajar gitu. Akhirnya, apa yang saya lakukan, ya mau nggak mau, apa namanya, saya bilang, "Ya udah yuk sharing knowledge aja sama tim," gitu. Jadi waktu itu Mhm. kita ada sharing knowledge gitu rutin saya. Jadi share, "Oh ini ada feature-feature ini loh sekarang yang di Viv APPS, ada feature A, B, C." "Oh ya udah tiap pagi kita coba sharing." Mungkin nggak lama sih, cuman 30 sampai 45 menit setiap pagi jam 8.15 itu ya, untuk mereka share gitu. Nah, dari sharing itu saya bisa, "Oh, ini maksudnya ini, oh ini sama ini." Ya, karena background-nya dulu udah pernah waktu di apa, belajar Iya, tentang ini core apps gitu ya, jadinya ya nyambungnya lebih enak gitu. Tapi kan tetap betul. ada sesuatu yang harus saya pelajari gitu. Saya itu kalau ini Lila, apa ya, kalau saya tuh kalau ada yang hal-hal baru itu saya pengen tahu gitu, saya harus tahu gitu ya, kalau dikasih Keingintahuannya besar ya, Bu, ya? ya, saya harus berusaha tahu dulu, kalau nggak tahu dulu gimana saya mau nanti mau diskusi, mau Iya, apa gitu. Saya berusaha untuk, setuju. "Oh yang ini aku nggak tahu nih, aku harus cari tahu," gitu. Nah seperti itu ya. Jadi core ya, apa, cukup lama ya, habis itu, oh pernah pernah, di PMO sebentar, ngurusin project gitu ya, itu seperti apa gitu. Belajar juga sesuatu yang baru, manage project, bikin waktu itu sama masih ada Bu Sally bikin scoring project kayak gitu-gitu. Hal-hal yang baru lah, selalu ada yang baru pada saya saat ini, apa namanya, ya ditugaskan untuk ngurusin sesuatu gitu ya, Luar biasa loh. heeh. Nah, habis itu ya, baru, apa namanya, ke posisi yang sekarang gitu ya. Jadi, ya inilah, selalu ini. Kalau ditanya passion IT, waktu awal tadi saya bilang enggak gitu. Iya. Heeh. Pada saat saya melakukan sesuatu, saya berusaha mencari sesuatu yang membuat saya senang Senang melakukan ya, Bu? itu, gitu. Betul. Ya, dengan saya berusaha mencari sesuatu yang menyenangkan itu, saya jadi punya semangat untuk, apa Iya, namanya, betul. untuk melakukannya gitu ya. Setuju Mungkin setuju, Bu. Lila juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi kalau dulu kerjalah sesuai dengan passion kamu, mungkin kalau saya harus rubah gitu loh. Gimana kerjaan kita itu jadi passion saya gitu. Passion Oke. saya di IT apa? Saya berusaha saya senang gitu waktu saya bisa, apa namanya, diskusi sama user, terus sama-sama kita, diskusi, "Ini sistemnya kayak gini," gitu ya, kemudian kita over. Nah, itu merupakan kesenangan tersendiri buat saya, apalagi kalau sistem itu bisa dipakai gitu ya, Iya. bermanfaat buat sama user, itu happy gitu loh, ya. Ya itu yang mungkin yang selalu saya ini, jadi
dulu IT senang, enggak, tapi saya berusaha gimana jadi IT itu buat menyenangkan buat saya gitu ya. Cari celahnya ya, Bu, ya, yang bisa kita Cari, iya, bikin ada happy. kok gitu, heeh, gitu. Betul. Yang buat Wah, happy, gitu Lila kalau kalau ditanya gitu ya. iya berarti dari, teknik pertanian ya, Bu, ya? Teknologi pertanian, ya. Teknologi pertanian ke IT, walaupun di awal sempat menolak sebenarnya ya, ada penolakan tersendiri mengenai pemrograman, tapi kalau dicari celahnya ada aja gitu ya, Bu, ya? Iya, itu yang Sebelumnya kita kuncinya di tos, Bu, situ. sama-sama anak pertanian kita berarti. Oh, iya Oke, begitu. jadi kalau saya lihat, saya dengarkan tadi dari cerita Ibu, memang kalau bisa saya simpulkan Ibu memang harusnya jadi brand ambassador moving forward sih, Bu. Iya, Bu. Ibu dari kalau dari cerita Ibu, semua yang utilisasi terbaru, Ibu melihat semua terbaru, kayaknya bisa dijadikan brand ambassador mungkin dari tim culture, kita butuh brand ambassador moving forward, Ibu Aini, ya. Ya, Ya, berarti memang sudah moving forward walaupun Ibu belum masuk di VIP Group pun sebenarnya Ibu sudah punya ya jiwa, "Saya harus tahu nih ke depannya seperti apa yang bisa saya ciptakan atau saya buat supaya jadi lebih baik," gitu kan. Kemudian bagaimana juga membuat, user kita sendiri, "Oh, saya happy dengan apa yang kamu buat, apa yang kamu sampaikan." Luar biasa. Terus Ibu juga ada MT gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau misal nah, sebelumnya Bu Aini adalah mentornya anak-anak MT di VIP Group loh, Vipers. Jadi Ibu punya rasa mungkin nostalgia ketika ini ya, Bu, jadi mentor ya, Bu, ya? Sambil-sambil curhat di kita gitu ya. iya. Menarik loh. Aduh, ceritanya Ibu aduh gimana? Nggak perlu kita stop kayaknya ya, seharian aja, Bu, gimana? Aduh. Oke, 24 tahun bukan waktu yang mudah. Kalau tadi salah satu tipsnya adalah mencari passion di kerjaan. Jadi bukan dalam berarti tidak kerja sesuai passion ya, Bu, tapi kita harus temukan celahnya gitu ya, Bu, ya. Nah, kalau saat ini kan, Bu, mungkin ada yang, "Oh, saya passion-nya sebenarnya nggak suka ada di rumah nih, berpetualang gitu kan. Jadi sebenarnya ke kantor tuh, ke gedung kantor tuh sebenarnya sudah berpetualang, ya kan, Bu? Nah, tapi kalau misalnya kayak sekarang nih, Bu, MS Team begini, ya kan, digitalisasi, jadi cuma bisa diam di rumah. Mungkin Ibu bisa memberikan kisi-kisi yang indah gitu, Bu, supaya kita bisa lebih produktif di rumah, tapi happy, Bu. Iya, Happy sih, tapi kan kadang happy-nya bukan perkara kerjaan ya, Bu. Mhm. iya. Ini gampang-gampang susah ya Lila ya Betul, Bu. pertanyaannya ya. Dan jujur saya sendiri juga lebih ini ya, kalau ke kantor tuh lebih lebih enak juga gitu ya. Apa namanya, ya ganti suasana lah ya Betul. istilahnya. Kalau apa, kayak anak-anak saya itu kan, saya apa namanya, mereka sekolah, kuliah gitu kan di rumah gitu ya, di rumah terus gitu. Nah terus, gimana ya tips-tipsnya ya Lila? Buat Aduh, saya saya ditanya balik. ya ya, jadi sebenarnya ada satu hal yang apa namanya, yang saya kangenin dari meeting-meeting yang apa Offline ya, Bu? namanya, offline gitu ya. Saya itu kalau, biasanya kalau meeting jelasin itu suka ini, suka nulis-nulis gitu ya Mmm, di depan tulis gitu saya tuh lebih lebih gampang gitu, lebih enak gitu dapatnya. Nah itu kan betul. kita nggak bisa dapetin waktu kita ini gitu ya. Nah, tapi saya jadi belajar hal yang baru itu, dapat inputan dari anak saya. Nah, anak saya itu beli tuh kayak ada model itu pad, "Ya ini mami, ini bisa dipakai nih," gitu, kayak model pad ditulis bisa Heeh, dikonekin, jadi itu kayak papan tulisnya. Nah, oke. jadi ada hal yang baru, oh jadi itu, apa namanya, itu mungkin agak apa ya, bikin salah satu, oh ternyata kalau kita kerja di rumah pun itu ada yang ini ya, ada hal-hal lain yang bisa kita cari yang buat ini juga gitu, yang buat menyelesaikan itu gitu ya, menyelesaikan apa istilahnya ya. Lebih kreatif lah, Bu, ya berarti Iya, dalam menyelesaikan pekerjaan gitu ya, Bu? betul, ya. Kemudian juga, apa namanya, juga coba di kita, oh ya, kalau misalnya di rumah, kalau misalnya, kerja di rumah ya salah satu trik, apa namanya, hal yang dilakukan ya coba cari, ruangan ya, tempat yang cukup nyaman sebenarnya kan ya, gitu. Tapi Ya, jangan kasur ya, Bu, ya? Jangan di jangan atas kasur ya? iya Bahaya loh, Vipers. iya. Terus apa ya, di apa, mindset kita sih, ya so far kondisinya seperti ini, terus mau ngapain gitu, terus mau marah, ya nggak selesai juga kan, ya udah enjoy aja gitu, nikmatin aja gitu kan, eee,
apa ya, terus juga positive thinking aja dengan apa namanya, dengan kita kerja di rumah gitu ya, kita jadi lebih banyak mungkin bisa hemat waktu gitu ya. Nggak perlu waktu mungkin ke kantor kayak gitu ya, bisa lebihlah, lebih manage waktunya harusnya lebih enak gitu ya. Kalau misalnya meeting jam 8, janjian jam 8, kita bisa jam 8 gitu start gitu ya. Nggak perlu terus juga bisa langsung mulai tanpa harus nunggu kalau mungkin meeting-meeting offline kan juga mungkin kita masih nunggu yang ngumpul belum Iya, datang betul. nih, belum nyampe ke ruangan meeting. Tapi kalau di online kan jam 8 nggak ada isu dong. Iya, Kan mungkin kita juga bisa after after selesai yang ini kita bisa langsung lanjutin dengan diskusi yang lain gitu kan. iya. Waktunya jadi lebih ini gitu. Dan waktu dulu waktu kita waktu aku yang tahun lalu kan kita masih ini ya, masih ada WFH, WFO itu gitu ya. Mhm. Saya juga masih bisa belajar yang lain gitu, bisa apa namanya, ikutan training gitu misalnya. Itu jadi lebih enak gitu buat, apa namanya, buat saya gitu. Jadi waktunya jadi lebih ya positif ini aja lah, nikmatin aja sih kalau buat saya sih Lila gitu, enjoy aja gitu. Kondisinya seperti ini, kita mau mau marah, mau ini, jadi malah kita sendiri gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakuin aja gitu. WFH gitu. Oke, berarti memang sebenarnya enjoy aja gitu ya, Bu, ya? Ada Kayak kan ya? yang Itu iklan ada ik iklan kan ya? ada, tapi saya nggak boleh nyebut, Bu. Iya, Ya, jadi semua harus diawali dengan enjoy aja, kemudian ya itu kembali lagi kayak, jadi kita lebih sebenarnya kayak lebih dapat belajar mengatur diri sendiri juga ya, Bu, ya. Dengan kita bikin timetable ya kayak kalau misalnya dulu, agenda gitu ya, Bu, agenda tanda tangan udah ngapain aja ya, balik lagi ke SD ya, Bu, ya, agenda. Ibu, mungkin, kita akan sedikit agak serius lagi nih, Bu, pertanyaannya agak serius nih, Bu, yang saya dapat, Bu. 2020 ya, Bu, ya, itu mulainya, COVID-19 gitu kan, Bu, dan itu pasti ada namanya kayak dikejar-kejar nih, "Ayo mana nih digitalnya kita nih, mana nih digerakin, harus gerak." Itu kan pasti ada rasa, "Oh kita harus cepet beres nih, ini kalau kita nggak beres duluan nih," apalagi IT sekarang jadi garda terdepan ya, Bu, ya, udah kayak yang maju gitu kan. Nah itu kemarin, Bu, mungkin bisa diceritain sedikit, Bu. Ketika kita peralihan ke digital, terutama di Viv Group, kondisi di IT gimana, Bu? Kalau kita aja yang nggak tahu digital aja kayaknya was-was gitu, "Eh, ini gimana kerjaan nggak beres," gitu kan, Bu. Nah, Ibu dengan teman-teman yang menyiapkan platform kita untuk bisa membereskan pekerjaan kita gimana? Boleh diceritain, Bu, sedikit, Bu, di awal-awal Covid kemarin, Bu? iya iya. Ini kan di awal Covid ya. Mhm, Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin, apa namanya, digitalisasi proses ini kan bukan cuma pada saat start di Covid itu ya, Lila ya. betul. Tapi apa namanya, udah jauh ke belakang. Mungkin kalau boleh saya bilang, startnya justru harusnya sih pada saat kita melakukan business transformation gitu kan ya. Pada saat kita melakukan business transformation tuh tahun berapa ya? 2011 ya? 2011, 2012 ya, business transformation. Nah, eee, kalau dibilang, apa namanya, prosesnya seperti apa, ya ini sebenarnya prosesnya kita semua gitu kan ya. Saya pikir untuk proses digitalisasi itu, kesuksesannya itu kan diukur dari, digital readiness-nya kita. Digital readiness itu apa sih gitu loh. Digital readiness itu ada digital mindset di situ, ada digital attitude, ada di digital behavior gitu ya. Digital mindset itu gimana kita selalu berempati gitu ya. Untuk apa namanya, punya visi, berempati, kemudian juga uh, simplicity gitu ya. Itu digital mindset yang harus kita punya. Jadi waktu itu kan kita sama-sama melihat tuh ya prosesnya. Oh ini dari semua proses yang ada itu apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Empatinya muncul di situ. Ini kok kayaknya ya teman-teman misalnya itu kalau misalnya IFOM misalkan, oh teman-teman ini kok ada apa namanya, IFOM itu kan muncul dari proses VIA ya waktu itu ya kalau Betul. betul.
hasil dari VIA. Dari situ kan muncul dari proses empatinya teman-teman gitu, melihat ke kondisi di lapangan. Wah ini kalau misalnya itu ribut banget ya, harus aplikasi, harus di sana, terus nanti setelah selesai diisi di dealer, harus dibawa ke kantor cabang segala macam. Itu kan proses empati dan dimana kita berusaha untuk mensimplifikasi, menyederhanakan proses itu gitu ya. Itu kan digital mindset gitu. Kemudian juga digital attitude gitu ya, bagaimana kita berinovasi selalu, itu bukan, kalau tadi contohnya e-form itu kan kita berinovasi di situ gitu ya. Kemudian juga kita punya digital behavior gitu ya. Digital behavior itu gimana kita agile ya, mau berubah kayak gitu ya, Lila. Nah, aku pikir prosesnya di situ, dari start itu, dari mulai tahun berapa tuh, 2011 begitu ada business transformation, itu baru kita mulai itu. Kita lihat semua prosesnya, apa sih yang bisa kita lakukan improvement, kita lakukan perbaikan, mana sih yang perlu kita simplifikasi gitu kan ya, supaya kita mengurangi beban-beban yang ada di teman-teman yang ada di cabang, teman-teman yang ada di lapangan gitu. Nah, itu boleh dilakukan gitu. Nah, itu berjalan terus, misalnya berjalan secara bertahap lah ya. Di tahun ini kita kerjain apa, terus nanti apa terus sampai akhirnya mungkin sekarang kalau dilihat tuh semua proses end to end di Fifth Group itu sudah digitalisasinya udah dirasakan di semua titik ya kayak gitu. Nah, juga banyak improvement gitu. Jadi misalnya nggak cuma itu kan tadi dari sisi proses gitu ya, tapi dari sisi kita lihat juga pendengar, misalnya kalau dulu banyak PD segala macam, ada nggak sih yang misalnya bisa kita lakukan gitu. Terus muncul waktu itu mungkin Lila masih ingat kita ada pakai video conference ya, pakai yang di lantai berapa itu, di 11 waktu itu kan ya. Ya Vicon kayak gitu, video conference itu. Itu kan cukup dilakukan, itu kita mengawali dengan itu kan ya. Mungkin dulu di awal juga ada yang putus-putus lah, mungkin ada yang berat lah kayak gitu ya, atau mungkin cuma bisa beberapa cabang aja misalnya kayak gitu. Itu kan terus sampai akhirnya kita pakai yang namanya Teams, terus Zoom. Itu kan proses gitu. Nah, sebenarnya itu kan sudah ada gitu. Pada saat di 2020 itu sebenarnya itu jadi apa yang kita sudah kerjakan gitu ya dari tahun 2011 sampai sekarang gitu ya. Itu pada saat kita pandemi itu seolah-olah kayak di booster gitu ya. Jadi implementasinya kalau yang tadi mungkin cukup cukup challenging ya, bukan berat tapi saya bilang challenging gitu ya. Mungkin karena ada yang bilang saya belum bisa, ini masih belum perfect, masih suka error, mungkin prosesnya kalau dibuat seperti ini mungkin jadinya lebih lama kayak gitu-gitu. Ya ada aja alasan untuk tidak melakukan gitu ya. Pada saat kita pandemi itu kan seolah-olah kayak di boosting gitu ya. Jadi boleh kalau gampangnya aja deh, Teams itu dulu kita udah punya lama gitu. Tapi yang pakai paling cuman berapa orang gitu ya. Tahu aja enggak, Bu ya? Tahu aja enggak. Ya, jadi begitu waktu kita mulai masuk pandemi, terus ada aturan bahwa kita dibatasin ya, waktu itu apa ya, PSBB ya. PSBB, Bu. Banyak ya, Bu, istilahnya sekarang ya, Bu ya? Sampai sekarang PPKM gitu ya. Kan gimana caranya? Ya udah kita nggak usah pusing lagi, tinggal dari IT tinggal nambahin user untuk supaya bisa berjalan gitu. Jadi ya kalau boleh dibilang save by the bell lah ya gitu, yang tadinya jadi itu kayak tabungan-tabungan kita gitu ya, yang sudah ada pada saat pandemi, udah itu tinggal kayak di boosting, jalanin, ya itu cukup membantu sih. Gitu. Jadi kalau sebenarnya dibilang proses digitalisasi kita sendiri bukan karena corona ya, Bu, ya. Sebenarnya kita memang sudah digitalisasi dari 2011 gitu, mengikuti proses bisnisnya kita. Yang ini kayak cuma suntikan aja gitu kan, Bu, ayo Iya. trigger-nya gitu ya. Iya. Wow. Kalau tadi kita bisa bilang, Bu, sebenarnya berarti kalau proses ini kan kita kenalan dengan namanya shifting ya, Bu, ya. Jadi perubahan gitu bagaimana dari people-nya berubah, dari mindset-nya berubah, pola kerjanya berubah, atau ya semuanya deh, Bu, berubah gitu kan ya. Pola makan aja bisa berubah apalagi pola bekerja gitu ya, Bu. Nah, di
Shifting ini Bu, ini kan akan menciptakan atau membentuk yang namanya digital ecosystem engine growth ya, Mhm. bagi pertumbuhan bisnis di Vip Group. Kalau memang tadi sudah Ibu karena saya juga ikut ya Bu ya, misalnya contohnya kayak GS System, GSIS, itu yang dimulai kalau nggak salah 2017, itu juga, luar biasa ya, dan memang kalau digitalisasi itu perlu kesabaran yang gitu ya. Gitu. Nah, Bu, mengenai digital ecosystem engine growth bagi pertumbuhan perusahaan, Bu. Menurut Ibu gimana, Bu? Iya, seperti yang kita tahu bahwa di luar sana itu kan memang, apa namanya, perkembangan teknologi itu kan cepet banget gitu ya, Betul. perkembangan, disadari nggak disadari, mau mengakui mau nggak mengakui, tapi itu terjadi gitu loh. Perkembangan teknologi ini yang menyebabkan adanya disruption gitu ya. Ya, Banyak yang apa, banyak disruption di ya mempengaruhi lah, mempengaruhi bagaimana yang pasar, industri, konsumen gitu ya. Ya secara nggak sadar sebenarnya kan kita ini di-educate gitu ya, dikenalin sama apa proses-proses baru gitu ya yang mengandalkan teknologi gitu. ya, Sadar nggak sadar mungkin dulu mungkin ya gampangnya inilah ya Lila adanya apa online transport ini transportasi online kayak ya, gitu. Mungkin kan kita nggak kebayang gitu kan dulu gitu ya. Kan terus apakah sesuatu yang ini waktu mereka masuk pertama kali itu kan sebenarnya kita diedukasi, diajarin loh, pelan-pelan diajarin, oh ini loh lu gampang sekarang pesen apa namanya transport, mau beli makan gampang, nggak perlu lu datang, lu mau beli makanan yang apa aja gitu ya, yang ya, gimana aja itu bisa gitu kan. Itu kan kita betul. secara pelan-pelan kita itu istilahnya kayak dicuci otak gitu, diajarin sesuatu Iya yang ya, baru. betul betul betul. Ini kan apa namanya itu baru di sisi transport gitu. Kan banyak apa namanya banyak di sisi di tempat-tempat lain yang juga mengalami disruption gitu ya. Salah satunya Betul. kan di financial services gitu ya. Itu kan banyak sekali gitu yang hal-hal baru yang mungkin paling gampang yang sering kita gunakan ya uh, electronic payment gitu ya. Mhm. Apa namanya istilahnya Ini lah Bu ya, uang elektronik lah Bu ya. elektronik gitu ya, uang elektronik itu yang paling gampangnya gitu kan. Ya mulai dari pakai e-tol waktu dulu di awal mungkin itu kan yang Spesial banget simple, gitu ya, iya, Ibu punya receh banget e-tol gitu kan. nih. Mungkin kan kita nggak kebayang gitu, kita pergi jalan-jalan, makan, tinggal scan, bayar kayak gitu kan. Itu Iya, kan suatu kemudahan kalau kita nggak perlu takut copetan atau apa, itu kan simple gitu. Nah, ini kan sesuatu apa ya, perubahan-perubahan yang mau nggak mau kan kita harus beradaptasi gitu ya. betul Bu. Ya, jadi tadi shifting tadi itu sebenarnya kalau dilihat pada saat kita melakukan business transformation, manajemen itu sudah melihat kita harus berubah gitu kan. Kita harus berubah, kita harus mulai apa mendigitalisasi beberapa proses-proses yang ada di kita supaya kita Ya, juga bisa compete sama apa pesaing-pesaing yang ada gitu ya. Jadi juga bisa yang menjadi lebih cepat, lebih duluan gitu ya. Nggak nunggu istilahnya udah yang lain-lain udah pakai baru kita pakai. Harusnya nggak seperti mhm, itu juga ya. Jadi waktu udah dipersiapkan gitu. Nah, proses ini, proses perubahan shifting gitu, pergerakan ke proses-proses yang digitalisasi, ini kan ya supaya tadi kalau kita punya istilahnya apa ya, punya competitive advantage ya istilah kerennya ya kalau iya, naming di itu gitu. Jadi betul punya Bu. apa sih istilah, alat untuk kita bisa berkompetisi lah ya, punya tools untuk kita bisa berkompetisi. Kalau yang lain kita harus bisa memberikan yang apa namanya kalau yang proses yang cepat, approval yang cepat gitu ya. Kalau yang lain sudah bisa ngasih misalnya waktunya ya anggap aja misalnya 10 menit bisa sampai approval misalnya ya dengan adanya yang fintech kayak gitu dalam hitungan menit bahkan hitungan detik malah gitu bisa Mhm. memberikan approval. Kalau kita masih dengan proses-proses yang lama, oh harus Wah cek dulu ketinggalan pasti Bu ya. ya, udah ketinggalan, customer-nya udah kemana aja, ke laut aja lu katanya gitu kan. Tapi mau nggak mau ya proses ini kita harus lakukan gitu loh, proses Ya. digitalisasi ini supaya kita bisa tetap tumbuh dan kita bisa tetap sustain gitu ya. Ya Gitu. biar kayak ada platform persaingan sehat ya, Bu, ya sebenarnya. Jadi, ya kayak MotoGP lah gitu kan, siapa yang nggak terdepan ya udah selesai gitu kan, Bu, Iya. gitu. Dan kita Nah juga banyak lihat juga kan ya Lila, apa namanya kalau
kita perhatikan gitu. Banyak kan perusahaan-perusahaan yang tidak mau berubah ya akhirnya dia hilang gitu dari peredaran gitu ya. Oke, Bu Aini, pertanyaan kita kayaknya tadi sudah mengulik masa lalunya Ibu sebelum menjadi saat ini ya, Bu, posisinya. Nah, Bu, kita akan games seperti biasa sesuai dengan episode-episode sebelumnya. Games kita dinamakan A or B Quest. Oke, cara mainnya gini, Bu. Saya akan menyebutkan pertanyaan tapi dalam bentuk pernyataan ya. Ibu diminta untuk memilih jawaban yang saya berikan. Hmm. Ketika saya jadi contohnya, mmm, lebih suka boba atau teh? Nah, boba itu pilihan A, teh itu pilihan B, gitu ya, Bu, ya. Jadi diangkat aja. Oke, Nah, baik. oke siap, Bu? Oke. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Menyukai tim yang cerdas atau integritas, Bu? Integritas. Ya. Boleh, kenapa, Bu? Ya, menurut saya kalau tim itu orang yang punya integritas itu kan orang yang punya komitmen ya, punya tanggung jawab gitu. Kemudian juga inilah dia tuh memegang teguh biasanya kalau orang integritas sama values yang ada pada dirinya gitu ya. Tuh. Jadi orang yang punya integritas itu orang yang selalu melakukan segalanya dengan benar meskipun nggak ada yang liatin gitu ya. Nah, kalau misalnya punya tim yang punya integritas juga punya cerdas, wah cerdas itu bonus gitu menurut saya. Iya. Tapi integritas itu yang utama menurut saya sih. Oke, Oke. pertanyaan yang kedua ya, Bu. Untuk waktu me time nih, Bu, ya. Hmm. Waktu-waktu me time Ibu lebih memilih meditasi atau membaca? Oke. Saya suka membaca ya. Mmm. Membaca apa aja, baca novel, baca komik, baca ya baca buku apa aja yang ada deh. Sohib berarti, Bu? Tos virtual, Bu? Kan online ya bacanya ya. Betul, sekarang apalagi kalau baca kan udah online ya, Bu, ya, di mana aja bisa Online, baca. betul. Promosi sedikit, teman-teman e-library jangan lupa di-download dan Iya, dipilih buku untuk betul. dibaca ya. Oke, kita lanjut ya, Bu, ya, membaca. Eh, ketika PPKM nih, Bu, ya, saat PPKM kita pasti cepet jenuh, cepet bosan, itu-itu aja gitu kerjaannya. Kegiatan seru apa yang sering Ibu lakukan nih? Misalnya pilihannya adalah outing tim atau sama keluarga aja, Bu? Oh, sama keluarga ya. Ya karena nggak kalau mau outing tim kan nggak bisa kemana-mana ya. MS Team doang ya, Bu, ya? Nah, Sekarang aja deploy aja MS Team. betul. Di IT itu setiap akhir bulan ada ulang tahun bersama juga MS Team gitu ya. Iya, Bersama MS Team. Jadi kalau sama keluarga biasa ya buat menghilangkan kejenuhan ya. betul. Ya ini saatnya saya menurunkan kembali peralatan-peralatan memasak ya. Iya, bereksperimen ya, Bu, ya? Iya, terus coba Mmm, kebetulan sama anak-anak gitu ya, ya cobalah ya cobain resep-resep baru gitu resep-resep ya? baru ya, karena mereka tuh hobinya yang mulai Korean style gitu ya Oh, iya, annyeonghaseyo. ya udah kita ikutin. Jadi, lebih ke arah situ sih, jadi sama keluarga menghabis ininya. Selain sama keluarga, juga kita dapat pengalaman baru, dapat Betul, ilmu yang baru ya, Bu, di aduh, mana saja iya, dan kapan aja. Siapa tahu nanti habis itu buka restorannya, Bu, toko kue, nggak ada yang tahu. Aini Cakes, boleh tuh, Bu, namanya. Kita tunggu ya kue dari Ibu saya Aini. biasanya sih cuman support anak-anak yang masak Lila, mereka nyobain, aku bilang, "Ya potong-potong apalah mami," gitu. Oke, oke. Nggak apa-apa, Bu, ya kan yang penting kebersamaan itu yang tidak akan terulang ya, Bu, ya, Betul, betul. nilainya, gitu. Oke, Bu, kita akan mulai lagi, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari segi fashion, Mmm, ya, style fashion-nya Ibu, lebih memilih feminim atau casual? kayaknya casual ya. Kamu nggak pernah Oke. geser feminin kan Lila? Kok belum sih, Bu, ya, karena, Iya. saya jarang bertemu Ibu Aini nih, Bu, Oh kita iya ya, bertemu apalagi sekali aja di ruang meeting waktu itu. iya, Casual, casual. saat ini kayaknya
casual pun bisa dikatakan feminim ya, Bu, dengan bagaimana aja membawa kita ketika menggunakan bajunya aja ya, Bu. Apalagi ya mungkin, nanti akan bereksperimen dengan fashion-fashion yang lain kita tunggu Ibu Aini ya. Selain pakai kebaya, baju casual kita tunggu yang lain, Bu. Mungkin mau baju yang gimana gitu. Ibu banget. Oke lanjut, Bu. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, yang paling sering dilakukan orang adalah investasi, iya Mmm, kan, Bu? Yang mhm. nggak ngerti kripto jadi ngerti kripto, yang nggak ngerti Bitcoin jadi ngerti Bitcoin. Kalau Ibu lebih memilih investasi dalam bentuk emas kah atau saham kah? Penasaran saya, Bu. Mas. Oh, oke. Lebih sim Kenapa, Bu? Ya lebih simpel sih, nggak terlalu kalau saham kan kita at least harus ini ya, harus ngikutin Ya, pergerakannya kayak gitu, kecuali mau ya udah istilahnya menabung saham, taruh aja udah nggak diapa-apain gitu ya, tapi kan iya. kayak kurang seru kalau seperti itu. Jadi kalau mau santai ini ya emas sih buat saya gitu. Masnya beli dari Vivt Group juga apa dari tempat lain, Bu? Belum grup ya, jujur. Agak trigger ya, Bu, pertanyaannya Iya, ya. nanti tinggal berkasnya gitu ya, Tria? Oh, iya, nanti tolong dibantu ya teman-teman Vivt Group untuk proses Bu Aini. Betul, Bu, kalau emas kan bentuknya nggak harus kotak ya, Bu, ya, mungkin dalam bentuk perhiasan, terus lebih cepat kalau kata orang tua zaman dulu, apa zaman sekarang, kalau emas tuh ketika kita butuh duit ya bisa langsung dijual gitu ya kan, Bu, ya? Betul betul. Gitu Dan ya. sekarang juga kita punya fasilitas untuk nabung emas juga kan, tanpa kita harus punya fisiknya sebenarnya di rumah gitu juga. Betul, betul ya. Saya nggak boleh nyebutin merek ya. Iya, betul. Investasi emas ya, tapi kalau teman-teman mau investasi saham, silakan gitu ya. Oke, Bu, kemudian selain investasi, hal yang sering dilakukan adalah ketika PPKM membuka bisnis baru alias side job gitu ya, atau kita sebutnya bisnis masa depan. Jika Ibu diminta untuk membuka bisnis masa depan, ya Bu ya, Ibu lebih memilih membuka bisnis dalam bidang kuliner kah atau gadget kah? Mmm, iya ini agak iya, Pusing ya, Bu, ya? Ayo, yang saya lebih mana? pilih ke gadget sih preferensinya. Kalau kuliner nggak ada bakat kayaknya ya. Aku nanti konsumennya pada sakit perut kalau kuliner. Oh, oke. Kalau gadget mau gadget yang seperti apa, Bu? Ya mungkin ya lebih ke arah gadget yang apa namanya, kayak model, handphone, yang smartphone, yang seperti itu ya. Jadi yang lebih lebih inilah ya, kalau yang kayak yang ya model seperti itulah ya, Sesuai smartphone dengan tren ya, Bu, ya? dengan tren lah. Oke, teman-teman Vivers kita tunggu tokonya Ibu Aini ya. Jadi kalau mencari smartphone, siapa tahu kerja sama sama Spektra, Bu. Semua harus dikoneksikan dengan Viv Group ya, Bu, ya. Oke. Kemudian lanjut, Bu. Untuk menjaga kesehatan jasmani kita, iya kan, olahraga. Kalau saya sukanya badminton, iya, Mmm, tapi nggak pernah bisa menang medali emas, nggak apa-apa. Kalau Ibu memilih, ini kayaknya mata-mata Ibu nih, hobinya Ibu nih ini, ya, Ibu lebih memilih untuk berenang atau bersepeda? oke. Saya milih berenang, lebih adem. Oke, atlet renang kita saudara-saudara, mari kita sambut Ibu Aini ya. Ya, cuma Lebih selama adem. masa pandemi ini lila ya, Iya, karena kolam renang kebetulan saya tinggal di apartemen gitu ya, jadinya betul. kolam renang di apartemen tuh lagi dilarang untuk berenang, ya mau nggak mau Iya. cobain sepeda, tapi sebenarnya saya lebih suka berenang sih. Lebih gimana gitu ya, Bu, ya, lebih kadang Gitu, ada lebih fluid gitu. tenang kalau masuk air gitu ya, Bu, ya. Oke. Harus dicek nih zodiaknya Ibu apa ya, kayaknya ada koneksi dengan air. Oke, ada yang mau cari tahu Vipers? Kita lanjut ya, kalau tadi Ibu bilangnya kurang nih di bakat memasaknya kurang ya. Ada nggak makanan yang sangat-sangat Ibu hindari? Makanan yang manis atau yang pedas nih, Bu? Mmm, saya menghindari makanan pedas. Oh, Ibu suka yang manis-manis ya? Eee, ya suka sih karena memang ya, apalagi waktu ini ya, waktu saya kuliah di Jogja itu makanannya semua manis semua, jadi lama-lama menyesuaikan ya agak jadi suka gitu. Terbiasa dengan makanan manis ya, Bu, ya? Setuju sih kalau saya. Jogja makanan manis. Mhm. Betul. Kalau pedas kenapa dihindari, Bu? Atau apakah emang ada pantangan atau memang
kurang dengan makanan pedas? Menurut saya kalau makan itu terlalu pedas itu jadi kita kehilangan apa ya, cita rasanya itu jadi hilang gitu loh. Jadi nggak bisa menikmati gitu. Ya kalau makan pedas sih bukan saya menghindari banget, enggak, cuman ya sewajarnya aja lah gitu yang masih bisa diterima gitu ya. Jadi Mmm, kalau beli ayam geprek gitu kan misalnya kan ini ada level-levelnya mau level berapa atau Indomie mhm. geprek gitu ya, ada levelnya ya. Saya pilih yang bawah-bawah aja lah ya, paling berapa cabe gitu. Betul, karena kalau Yang makin pedes pedes tapi masih makin bisa nggak nikmat ya, Bu, ya, malah betul, oh gitu. ya ya. Oke. Semakin mengenal ya Bu Aini ya, Ibu, kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir dari A or B Quest kita ya. Ketika kita bersantai, kalau saya Bu, bersantai itu dengerin musik, maskeran, tidur malah ya Bu. Mmm. Kalau untuk Bu Aini, suasana santai yang diinginkan, apakah sejuk pegunungan atau kehangatan pantai? Ini berarti lebih kayak ujung-ujungnya kalau bisa staycation ya, Bu, ya, Ibu lebih memilih sejuknya pegunungan, ya mungkin Bogor Puncak atau kehangatan pantai gitu, Bu, Ancol? Saya pilih pegunungan, ya Oke, kenapa, Bu? lebih lebih namanya juga sejuk kan, lebih sejuk Mmm. ya. Kayaknya cocok gitu kalau kita lagi baca atau apa, udaranya sejuk itu enak gitu ya. Sepoi-sepoi gitu ya, Bu, ya, teh anget, gorengan anget, oke, Betul. sama sini kita cari gorengan hangat ya teman-teman vivers sekalian. Wuh. Berarti Ibu memang, apa ya, Bu, kita hampir kayak kita sahabat ya, Bu, sahabat sejati kayaknya, hampir mirip kita nih dengan OR dari Setipe. pilihan-pilihan Ibu. Oke, Bu, dengan demikian nih, A or B quiz kita sudah selesai. Oke. Oke, Ibu, sebagai seorang leader, kita kembali ke pertanyaannya, Bu, ya. Sebagai seorang leader, kemudian juga counterpart gitu kan, Bu, ya. Eee, Bagaimana pendapat Ibu untuk, menginternalisasikan terutama culture-nya kita nih, Bu? Apalagi moving forward kepada, tim Ibu dulu deh, tim Ibu kemudian, mungkin Ibu juga menerapkan, moving forward di luar kantor juga pasti bisa ya, Bu, ya, dengan konteks yang berbeda. Kalau di dalam kantor terlebih dahulu seperti apa, Bu, untuk menerapkan culture tersebut? Eee, iya, buat saya yang pertama itu kan yang harus ini coba untuk membuat mereka selalu berpikir positif sih ya. Jadi selalu melihat, sisi keuntungan, sisi positifnya dari terhadap semua apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi kalau tadi bilang, eee, kita sekarang ngalamin proses shifting gitu ya, perubahan, kemudian juga ada beberapa proses digitalisasi kayak gitu ya. Ya kita harus punya positif thinking dulu gitu, Mhm. positive thinking bahwa dengan adanya proses itu kita harus apa namanya, ada sisi positif yang bisa kita rasakan, manfaat yang kita bisa rasakan gitu ya. Either itu apakah mempermudah proses kita, mempermudah pekerjaan kita gitu kan ya. Eh, Hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita tanamkan gitu ke baik kita sendiri maupun ke tim kita. Jadi selalu melihat, oh dengan ini prosesnya dipercepat, yang tadinya ribet dipermudah dengan adanya proses digitalisasi, berarti saya punya kesempatan untuk saya bisa belajar sesuatu yang lain, bisa belajar hal-hal yang baru gitu kan. Betul. Nah, seperti itu yang mungkin harus kita tanamkan gitu loh di apa namanya ke diri kita sendiri maupun juga ke teman-teman semua gitu. Itu sih Oh, Lil. berarti memang dimulai dengan bagaimana membentuk mindset-nya terlebih dahulu ya, Bu. Betul. Ketika mindset itu, sudah terbentuk pondasinya, akan lebih mudah ketika kita mengimplementasikan si culture-nya tersebut ya, Bu, ya. Mhm, mhm. Luar biasa. Jadi teman-teman, kata kuncinya mindset, seperti itu ya. Oke, Bu, pada perjalanan mengenai internalisasi digital, kemudian ibunya berproses dengan keadaan dan lingkungan di Viv Group ya, Bu, ya. Pasti ada namanya jatuh bangun, ya kayak lagu dangdut ya, Bu, ya. Mhm. Jatuh bangun ya, abis ini dangdutan kita, Bu, ya. Nah,
Dari review kita bersama dengan teman-teman di cabang, Hmm, kemudian di HO, kemarin mungkin kita sudah Ibu counterpart visit ya, Bu, ya, berarti ya, ke ya. Jatim 2 dan memang Melek ya. berarti teman-teman Jatim 2 saksikan podcast bersama Bu Aini ini ya. Ada penurunan mengenai nilai atau values kita moving forward ya, Bu, ya. Dan itu memang terjadi secara nasional nih. Menurut pengalaman Ibu ketika melakukan counterpart visit seperti itu, eee, sebenarnya poin yang penting buat teman-teman cabang atau teman-teman daerah pahami mengenai review tersebut apa, Bu? Karena kan ada juga yang memikir, "Oh, ya udahlah ini sekedar review biasa aja," gitu ya, Bu, ya. Tapi kan dari kitanya sendiri yang memang bertujuan menanamkan si culture-nya itu, awareness akan culture-nya itu kan sangat penting gitu, Bu. Mhm. Nah, dari Ibu seperti apa, Bu? Iya, sesi yang kemarin mungkin ya pada saat counterpart visit itu kan Bet sebenarnya kita ingin gitu ya, mhm, eee, menumbuhkan gitu ya, apa namanya, rasa peka gitu ya betul, terhadap kondisi yang sedang terjadi. Kan mungkin iya selama 1,5 tahun ini tuh bukan, kita dihadapkan pada situasi yang cukup challenging gitu ya, kondisi yang iya, cukup challenging yang nggak bersahabat gitu ya, baik buat pribadi maupun buat, secara bisnis gitu ya, dari sisi mhm, company gitu ya. Eee, apa namanya, kita kalau kemarin dibilang kita menghadapi double disruption saat ini gitu ya, dari sisi betul, teknologi disruption, kemudian juga dari sisi dengan adanya pandemi, di mana kita dengan adanya pandemi, apalagi dengan pandemi itu kan kita apa namanya banyak proses atau aktivitas yang biasanya kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan iya, ya. Apa ada pembatasan, ada PSBB, ada PPKM sekarang kayak gitu. Nah itu eh, ya kondisi yang nggak gampang gitu, cukup mhm, challenging gitu dan juga mungkin ada mungkin di kita atau mungkin perasaan di teman-teman semua ya mungkin itu ada bisa nggak sih kita apa namanya melewati kayak ini gitu, badai ini gitu ya. Nah, apa namanya dengan adanya kemarin kita counterpart visit, ini yang ingin kita coba sama-sama apa namanya gali, sama-sama kita sampaikan bahwa memang ini kondisinya kan ya berat gitu, tapi bukan sesuatu yang nggak bisa kita lewati gitu ya. Kita bisa tetap apa namanya bisa melewati ujian-ujian yang sebelumnya pernah kita hadapi. Termasuk di saat ini ujian ini kita harus yakin bahwa kita bisa melewati gitu. Kita udah punya sih apa namanya semua tools-nya gitu ya, punya peralatan untuk kita maju perang istilahnya gitu ya. betul, Kita maju perang nggak punya peralatan, ya dah, konyol gitu ya. Kita betul, punya sekarang peralatan untuk kita bisa maju perang gitu. Nah, apa namanya, cuman tinggal gimana kita mau memakai peralatan-peralatan yang ada gitu kan ya. Nggak, abaikan dulu bahwa ini peralatannya nggak cocok, nggak bagus atau nggak bisa gitu ya. Itu abaikan dulu. Ya perubahan itu kan apa namanya istilahnya perangnya udah berjalan gitu ya, udah iya, berjalan gitu. Pilihannya kan cuma dua sebenarnya kan, maju atau mundur gitu kan, mhm, nggak ada pilihan lain kan gitu iya, ya. nggak ada, Bu, Mundur ya, mundur atau ini gitu, mundur. Ya kita kan pilihannya pasti ya kita harus maju dong gitu kan, mhm, karena kita mau apa namanya kapal ini gitu, Fifth Group ini kan tetap tetap growth, tetap bisa sustain gitu ya. Kita harus maju. Ya mau nunggu kapan? Mau nunggu peralatannya bagus, siap gitu. Nggak bisa. Ya udah maju sekarang, maju dimanapun kita berada, ya pakai peralatan yang ada gitu ya. Nanti peralatan itu kan akan dengan kita berjalan peralatan itu nanti akan kita bisa ini perbaiki gitu kan mhm, sesuai dengan kondisi yang ada gitu. betul, Ya. Nah, menurut saya inilah proses yang nanti kita semua harus lakukan, memperbaiki peralatan yang kita punya gitu ya. Kan ada proses apa inovasi di situ nanti ada proses improvement di situ dan itu dibutuhkan adanya kepekaan gitu dari masing-masing teman-teman yang ada di dimanapun lah ya, ada di cabang atau di head office gitu ya, dimanapun kita berada, kepekaan ini yang harus kepekaan melihat situasi yang sedang berjalan ini yang kita perlukan kalau kita mau bertumbuh gitu ya. Kemudian juga kita mau membuka wawasan gitu kan ya di situ. Nah, menurut oke. saya di situ Lila.
Oke, berarti selain awalnya memang akan kembali ke mindset teman-teman juga, kemudian bagaimana kita peka jadi kalau bahasa gaulnya sekarang ya bisa peka, masa nggak peka gitu kan dengan hal yang memang sudah menjadi bagian dari keseharian kita, bagian dari pekerjaan kita. Apalagi Viv Group ini juga memang mengedepankan namanya inovasi ya, Bu, ya. Betul. Setiap inovasi itu pasti di apresiasi lah gitu kan oleh Viv Group. Nah, dengan adanya inovasi ini secara tidak langsung kita juga menerapkan culture-nya kita gitu kan, Moving gitu. forward terus gitu Bet ya, Lila. Iya, Ibu akan saya namakan brand ambassador moving forward mulai saat ini ya, mungkin kalau teman-teman Vipers setuju silakan komen down below, asik komen down below ya, Bu, ya. Oke, Bu, tadi juga sudah ada challenge yang Ibu sebutkan juga bagaimana kita harus melihat situasi untuk berimprovisasi gitu ya, Bu, ya. Mhm. Ibu bolehkah memberikan pesan dan kesan enggak, pesan-pesan pesan-pesan untuk teman-teman kita di cabang, teman-teman kita di HO, teman-teman kita Viv Group senasional ini, dari Ibu, untuk mereka tetap lebih semangat, Bu, boleh disampaikan? Iya, sebenarnya itu sama aja juga saya menyemangati diri sendiri Betul, ya. menyemangati diri sendiri ya, Bu, ya, Betul menyemangati gitu. semangat kita juga nih, Bu, yang Iya gitu. syuting ini. Ya, kalau apa namanya, balik lagi kan, semua itu perubahan yang terjadi itu ya digitalisasi itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari gitu kan ya. Dan kunci keberhasilan kita melakukan proses digitalisasi ya, itu adalah gimana kita merubah gitu ya, tadi dari digital mindset gitu ya, digital behavior, digital attitude. Jadi dari people, dari orangnya, dari kita sendiri dulu nih yang harus mau berubah gitu ya. Sistem, tools, terus kemudian ada itu tuh hanya alat. Sistem tools is just a tool gitu lah. Maksudnya itu hanya alat gitu. Itu akan bisa bermanfaat, akan bisa kita utilize kalau kita sendiri itu mau berubah gitu dari Ya, mindset kita, attitude kita, behavior kita gitu ya. Itu kita harus mau berubah dulu gitu. Kalau itu nggak berubah ya tools yang tadi kita punya sebagus apapun tools yang kita punya ya itu ya tinggal cuman label doang kita punya ini tapi betul. kita nggak tahu cara pakainya gitu ya. Jadi mungkin di sesi ini mungkin saya bisa mengajak teman-teman semua nih gitu ya, sama-sama kita buka wawasan kita gitu ya, simple aja sih cara buka wawasan ini. Ya apa namanya, mungkin kita bisa start gitu ya dari kita punya banyak ya boleh dibilang hampir semua proses yang ada di Viv Group ini kan sudah ada tools-tools digitalnya Ya, gitu kan ya. Ya apa namanya mulai dari yang di HR di HC aja deh kita ada mulai untuk belajar gitu ya, ada e-library tadi Lila bilang gitu ya. betul. Kemudian ada Vema yang dalamnya ada podcast, ada terus mungkin ada Viv Group Magazine gitu ya, gitu. Nah, itu bisa sebagai salah satu sumber untuk kita belajar gitu kan. Jadi belajar mau di mana aja, kapan aja sih dengan adanya yang e-library itu enggak Nggak ini ya, enggak menutup ini ya, Bu, ya? nggak ada kendala menurut saya ya gitu selama juga teman-teman juga bisa ini kan paket kuota sekarang juga gampang paket data juga gampang Iya, ya betul, Bu. kalau enggak katanya bisa beli di Astra Pay juga kan ya isinya Oke, ini kembali teman-teman, kuota terselubung ya. ya promo tersebut Astrapi mungkin dari Astrapi kontak kita berdua, boleh loh. Ya, itu kita bisa belajar di mana aja. Jadi apa namanya, kita bisa meningkatkan kompetensi dari kita sendiri itu sebagai salah satu sarana untuk kita bisa membuka wawasan gitu ya. Juga tadi ada tools-tools yang mungkin sudah disiapin selain itu misalnya ada mobile sales, ada mungkin ada terus e-form segala macam itu udah disiapin gitu ya tinggal gimana kita menggunakan gitu ya bahkan kalau nggak salah juga kita punya tools untuk bisa melakukan stock opnam ya untuk stock opnam aset gitu kita udah ada gitu. Nah, itu kita tinggal gunakan gitu kan. Itu salah satu apa namanya gimana kita membuka wawasan kita terhadap sesuatu yang baru gitu. Nah, dengan kita menggunakan tools-nya tadi seperti yang aku bilang sebelumnya ya, kita baru tahu apa sih yang harus kita apa namanya bisa kita improve dari proses Ya, ini. Pasti kan dalam kita menghasilkan sesuatu tuh nggak bisa 100% perfect ya menurut betul. saya itu mustahil lah gitu. Pasti selama perjalanan waktu itu pasti akan ada proses apa namanya
review, ada proses improvement, proses mungkin ada inovasi yang baru di situ kayak gitu ya, mungkin ada. Nah, di sini kan nanti akan bisa apa namanya mendukung kita untuk apa namanya sudah tadi membuka wawasan, kemudian kita juga peka terhadap perkembangan di sekitar kita gitu ya. Jadi nanti kita bisa melakukan proses inovasi, proses improvement gitu. Yang kedepannya pastinya harapannya akan membuat Fifth Group ini akan jadi semakin apa ya tumbuh dan tadi yang aku bilang jadi sustain gitu karena teman-teman yang ada di dalam kapal ini itu mempunyai semangat untuk tadi untuk selalu melakukan improvement gitu ya selalu moving forward lah istilahnya untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, ini tuh yang apa namanya yang mungkin yuk sama-sama kita lakukan gitu. Jadi membuka wawasan dan peka kita terhadap kondisi sekitarnya. Nah, peka ini pun saya juga ingin apa ya ngajak teman-teman. Peka ini juga nggak hanya dari sisi yang tadi tools, tapi lebih juga terhadap behaviornya kita juga gitu ya. Kita juga harus lebih peka terhadap apa yang kita lakukan itu apakah nanti akan memberikan dampak positif atau dampak negatif terhadap lingkungan kita, company kita juga gitu ya. Gampangnya gitu kalau tadi ini pesan sponsor gitu ya. Dalam waktu kita berinteraksi dalam masa-masa yang apa namanya PPKM kayak gini atau mungkin masa pandemi gitu ya. Ya, kenapa kita nggak mau disiplin dengan menjalankan prokes gitu ya, protokol kesehatan gitu. Apa namanya ya nggak ngumpul-ngumpul gitu ya, terus pakai masker kayak gitu, cuci tangan gitu. Nah ini pun kita harus mulai disiplin. Kita coba sama-sama yuk lihat lagi gitu ya. Mungkin ada gitu apa namanya dari teman-teman yang mungkin yang Lila tadi bilang kita mungkin nggak terlalu nyaman tuh sama apa meeting online segala macam kayak gitu. Ya kenapa kita nggak ya coba belajar gitu ya. Gimana kita membuat itu jadi nyaman gitu misalnya ya bisa jadi apa pakai mau kuis-kuis juga gitu ya perlu meeting nggak ya sebisa mungkin kita hindarilah kita ngumpul-ngumpul meskipun mungkin kalau ini oh nggak apa-apa lah dia masih sehat kok nggak ada gejala apa-apa kan kita juga nggak tahu gitu ya ya itu disiplin-disiplin seperti itu gitu karena kita harus lihat kalau misalnya kita nggak aware terhadap itu nggak peka gitu ya impactnya gitu ya satu kena misalnya nanti berempet kemana-mana akibatnya kalau sampai ya cabang pos atau mungkin di departemen atau divisi itu harus lockdown satu itu kan kita bayangkan itu akan menimbulkan kerugian juga kerugian buat diri kita sendiri buat keluarga juga buat company gitu ya dan satu hal lagi mungkin kita sekarang tadi kita ngomongin masalah digitalisasi gitu ya digitalisasi proses di mana kita bisa dapat tuh banyak sekali apa namanya bisa sisi positifnya kita bisa banyak sekali dapat informasi gitu gampang gitu ya apa yang ingin kita tahu kita bisa cari gitu ya di internet gitu terus kita bisa dapat gitu nah mungkin di sini kita apa namanya juga perlu kesadaran kepekaan dari teman-teman semua pada saat kita mencari informasi segala macam ya mungkin apa bisa situs-situsnya coba dicari yang lebih aman gitu apalagi kalau pas browsingnya pakai komputer kantor misalnya kayak gitu ya salah ngeklik misalnya naruh apa gitu nah itu bisa merugikan kantor kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang misalkan sharing password kayak seperti itu nah itu juga apa namanya saya pikir itu harus dihindari gitu ya nah, itu password itu kan sesuatu yang pribadi dan satu lagi mungkin apa namanya terkait misalnya kita dapat email-email kan masuk kan semua informasi email kita kadang-kadang di sistem mungkin kita punya tools untuk kita apa namanya kita pasang supaya email yang nggak jelas itu nggak masuk tapi ya namanya kan kita kejar-kejaran ya kita tutup di sini dia lewat jalan sini misalnya kayak gitu kan ya itu tetap aja masuk nah sebenarnya kita ini itu adalah guardian terakhir gitu loh sebenarnya yang pegang kunci apakah serangan-serangan istilahnya cyber attack gitu ya kalau istilah kerennya serangan-serangan itu bisa masuk ke lingkungan kita atau enggak itu sebenarnya kuncinya bukan di seberapa canggih tools yang kita pasang darinya gitu. Tapi lebih ke arah kita gitu people di orang gitu karena ya tergantung pada jempol kita gitu ya telunjuk lah ngeklik gitu ya begitu kita klik ya udah gitu mau toolsnya secanggih apapun tuh nggak bisa ini nggak bisa memegang kunci ya Bu ya jadi
kepekaan-kepekaan awareness seperti ini yang harus kita sama-sama sadari gitu ya. Jadi apa namanya, kuncinya itu sebenarnya ada di people gitu. Gitu. Oke, banyak ya, Bu, ya. Dan sebenarnya kalau saya coba boleh menyimpulkan gitu, berarti memang teman-teman semuanya kita diminta untuk peka, bagaimana untuk peka terhadap diri kita sendiri, peka terhadap orang lain, peka terhadap pekerjaan, lingkungan, sehingga membentuk mindset supaya, inovasi itu berjalan sesuai dengan, proses yang ada. Digital itu sudah dimulai dari zaman dahulu kali, kita sudah punya tools-nya, bagaimana kita yang mau berkembang gitu kan, Bu, ya. Karena tools itu tidak bisa ya ibarat kata semua juga harus mulai dari awal, mau jalan aja kita dari ngerangkak dulu gitu ya, jangan perkara tools-nya udah ada kita merasa lebih hebat sendiri ya, Bu, karena tools itu akan berkembang ketika kita juga berkembang, betul ya, Bu, ya? Iya. Luar biasa loh. Nggak nyangka loh, Bu, ya, banyak sebenarnya obrolan-obrolan kita mengenai digitalisasi, mengenai bagaimana kita menghadapi PPKM ini, menghadapi, perang bersama kita bersama Covid melalui si digital ini supaya kita tetap berproses, sudah sampai di ujung acara, Ibu. Wow, sedih Akhirnya banget. selesai juga. Gimana, Ibu? Mungkin dipanggil lagi untuk episode keberapa mungkin ya, Bu? Aduh, Aduh, Ibu. deg-degan loh Lila, ditanya Lila ini. Oh my God, kayak Feni Rose ya dong, Bu, setajam silet. Enggak lah, Bu. Kan kita have fun aja dari tadi ya, Bu. Oke, berarti teman-teman, dan Bu Aini, demikian sudahlah episode ke-8 kita di bulan Agustus 2021. Untuk podcast ini berjalan dengan lancar. Oh, satu lagi, Bu, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan kemerdekaan untuk teman-teman, Bu? Adakah pesan-pesan kemerdekaan untuk teman-teman kita semua? Ya, iya, iya. Kemarin ya untuk pesan kemerdekaan ya, kita udah kita besok tanggal 17 Agustus ya, kita Betul, besok, Bu, 17 Agustus. merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 76 ya, Lila? 76, Bu. 76. Hafal, Ya. Bu, hafal. Bukan usia yang muda lagi, boleh dibilang kalau orang tua itu udah cukup tua gitu ya. Ya. Udah termasuk tua dan harusnya kita sebagai generasi muda ya, boleh saya bilang generasi muda ya? Boleh dong, Bu, semua muda. Kalau dulu milenial gitu ya, saya juga termasuk milenial gitu, senior milenial gitu. Ya, jadi kita kalau dulu misalnya pada zaman kemerdekaan mungkin kita perannya melawan penjajah gitu ya. Betul. Sekarang kita dihadapkan pada challenge yang baru gitu ya, teknologi. Jadi saya pikir ya disinilah saatnya kita semua tadi untuk selalu mau belajar, improve diri kita sendiri untuk menambah kompetensi kita. Jadi kita bisa bersaing ya dengan di persaingan yang lebih challenging ini, di persaingan digital ini gitu. Jadi kita harus tetap balik lagi ya, harus tetap mempunyai mindset untuk selalu berkembang, untuk selalu belajar sesuatu yang baru. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang harus kita hindari gitu ya. Kita harus mau berubah untuk kita bisa tetap survive gitu ya, untuk bisa maju gitu. Kita harus beradaptasi lah dengan perubahan ini gitu. Ya, berubah atau mati gitu aja kan kalau gitu. Kalau dulu merdeka atau mati, sekarang berubah atau mati. Betul, oke ya. Gitu wow, pesan kemerdekaannya digital sekali ya, Bu. Sesuai dengan topiknya katanya. Betul. Digital untuk moving forward ya. Moving forward tidak hanya di Viv Group tapi bisa juga untuk Indonesia. Karena Viv Group ada untuk Indonesia. Luar biasa Viv Group ya. Oke, teman-teman demikian ya. Tadi adalah pesan dari Ibu Aini untuk kita semua. Lengkap sudah semua yang sudah sampaikan Bu Aini bagaimana kita membentuk mindset dan segala macamnya. Terima kasih Ibu Aini atas kesempatan dan waktunya. Ya Bu, semoga kita tetap sehat selalu. Tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita tutup, kita akan yel-yel terlebih dahulu ya Ibu ya. Viv Group, luar biasa. Tim. Yes. Bye Ibu. Teman-teman Viver, kita bertemu lagi nanti di episode selanjutnya dengan MC yang berbeda. Sampai jumpa.